Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmayani dari kelas 2A2 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan melakukan workshop yaitu analisis sederhana terhadap alat elektronik di rumah tangga. Oke baik, jadi penjelasan saya kali ini yaitu mengenai saklar. Tentunya di setiap rumah memiliki saklar. Saklar ini berfungsi sebagai alat kelistrikan untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik dari sumber listrik menuju suatu instalasi atau alat listrik lainnya. Jadi, secara sederhana dapat dinyatakan bahwa saklar ini memiliki fungsi sebagai alat untuk menghubungkan atau memutuskan suatu rangkaian listrik. Seperti contoh di samping dapat kita lihat bahwa itu adalah contoh saklar beserta kabel penghubung arus listriknya. Prinsip kerja saklar. Saklar yang sering digunakan pada instalasi listrik di rumah kita itu merupakan contoh saklar yang bekerja berdasarkan prinsip kerja pegas atau tuas. Saklar memiliki bagian-bagian penting yang tentunya untuk mendukung fungsi saklar tersebut. Dapat diperhatikan bahwa saklar memiliki tombol off dan on. Lalu pada bagian bawahnya, saklar memiliki plat penghubung yang bisa naik turun saat tombol saklar ditekan. Kemudian pada bagian bawah yang berbentuk bulat panjang, terdapat lubang untuk memasang kabel fasa yang nantinya akan kita sambungkan dengan sumber listrik. Dan kemudian terdapat baut pengikat kabel fasa yang akan kita sambungkan pada sumber listrik. Kemudian di sebelahnya terdapat bagian bulat panjang yang lebih pendek, yang terdapat titik hubung platina saat posisi terhubung, maka aliran listrik akan mengalir menuju lampu. Dan terdapat lubang untuk memasang kabel fasa yang akan disambungkan pada lampu, serta baut pengikat kabel fase yang akan kita sambungkan pada lampu. Baik, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita pernah mematikan dan menghidupkan lampu pada saklar di rumah kita. Saat kita mematikan lampu atau posisi off, plat penghubung terlepas dari titik hubung, yang menyebabkan lampu tersebut mati. Dan saat kita menghidupkan lampu, maka saklar pada posisi on. Maka plat akan terhubung pada titik hubung, yang mengalirkan listrik fasa ke lampu dan lampu pun dapat menyala. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah contoh saklar, di mana pada saat ini saklar dalam posisi off. Menaik ke atas dalam posisi off, kita bisa lihat bahwa lampu belum menyala. Lalu kemudian kita posisikan saklar pada posisi on, maka lampu akan menyala. Karena pada posisi on, plat akan terhubung pada titik hubung, lalu mengalirkan listrik fasa ke lampu dan lampu pun dapat menyala. Kemudian apabila kita tekan saklar ke posisi off, maka plat penghubung terlepas dari titik hubung dan kemudian lampu pun mati kembali. Kenapa pada saklar lampu bisa menyala dan mati? Hal ini berdasarkan cara kerja saklar tunggal. Pada gambar tersebut terdapat gambar saklar dan garis-garis warna-warni yang dianalogikan sebagai kabel. Terdapat 3 jenis warna kabel yang memiliki fungsinya masing-masing. Garis berwarna merah dan merah jambu adalah kabel fase atau fasenya yang terhubung dari aliran listrik menuju lampu yang melewati saklar. Garis berwarna merah jambu ini berarti kabel listrik yang belum dialiri arus listrik. Dan yang berwarna merah artinya kabel yang telah dialiri arus listrik. Kemudian terdapat garis biru yang merupakan kabel netral. Jadi cara kerja saklar tunggal ini, kabel merah atau kabel fase ini terhubung dari PLN atau arus listrik, kemudian menuju ke saklar, kemudian menuju ke lampu. Dan kabel netral yang berwarna biru langsung saja ke lampu.
Harus diketahui bahwa kabel yang melewati saklar haruslah kabel fasenya, bukan kabel netral. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir efek kesetrum ketika kita akan memaintenance lampu atau instalasi. Ini merupakan skema lengkap susunan kawat memasang saklar tunggal, di mana terdapat kawat line out berwarna biru yang dialirkan pada saklar tunggal, kemudian menghasilkan kawat line in berwarna hitam yang kemudian akan disalurkan ke lampu dan steker, dan terdapat juga kawat netral berwarna biru yang tersambung antara lampu dan steker, di mana pada setiap kawat dilapisi oleh kabel setebal 2 dikali 1 mm. Nah, saklar merupakan contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik sehari dalam kehidupan sehari-hari. Saklar merupakan penerapan rangkaian seri dengan beban. Rangkaian seri terdiri dari lebih satu beban listrik yang dikoneksikan ke satu daya dengan hanya satu rangkaian. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik dengan input suatu komponen bersumber dari output komponen lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan rangkaian listrik seri lebih menghemat biaya karena lebar penghubung yang digunakan hanya sedikit. Rangkaian seri ini memiliki kelemahan, yaitu bila salah satu komponen rusak atau dicabut, maka komponen yang lain akan ikut padam dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dapat kita perhatikan pada gambar, misalnya dua buah bola lampu dirangkai secara seri, maka input dari bola lampu satu akan datang dari output bola lampu yang lain. Jika salah satu lampu rusak atau dicabut, maka lampu yang lain akan ikut mati atau padam. Dua buah elemen terletak dalam susunan seri bila hanya mempunyai sebuah titik utama yang tidak dapat terhubung menuju elemen pembawa aliran arus pada suatu jaringan. Karena semua elemen disusun secara seri, maka jaringan tersebut adalah rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang melintasi sama besar pada setiap elemen yang tersusun seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Pada rangkaian seri, kuat arus atau I akan mengalir dari sumber energi atau baterai yang ada dari suatu hambatan ke hambatan lain melewati suatu kabel. Aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai menuju hambatan atau resistor 1 ke hambatan 2, lalu berputar dan kembali ke baterai. Arus listrik yang melewati hambatan 1 nilainya akan sama besar dengan arus listrik yang melewati hambatan 2, atau I total sama dengan I1 sama dengan I2. Tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Atau dengan kata lain, V total sama dengan V1 ditambah V2 dan V titik-titik. Sehingga hambatan totalnya sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu. Maksud dari tanda titik-titik di rumus itu untuk menandakan kalau ada resistor yang lain. Jadi kalau resistor atau hambatannya lebih dari 2, tinggal dilanjutin aja. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R titik-titik. Baik, sudah selesai penjelasan dari saya. Jadi manfaat saklar dalam suatu rangkaian listrik adalah untuk memutus arus listrik maupun menghubungkan arus listrik. Sebuah saklar dapat bekerja secara manual maupun dikendalikan oleh kontrol lain. Saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang salah atau kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.